Sidang Pengadilan Negeri 12 TITL 1 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pelecehan seksual pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan terdakwa Saudara Muhammad Fathul Aljabar pada hari Senin tanggal 19 September 2022. Sidang perkara nomor perkara 60 akan dilaksanakan pada hari ini 24 September 2022 dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri 12 TITL 1 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 88 tahun 2022 Pengadilan Negeri 12 TITL 1 atas nama terdakwa Muhammad Fathul Aljabar dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap, Yang Mulia. Apakah penasihat hukum siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Kepada terdakwa Muhammad Fathul Aljabar dipersilahkan memasuki ruang sidang. Terdakwa silahkan duduk. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya keadaan baik, sehat jasmani dan rohani, siap melaksanakan sidang hari ini. Saya ingin menanyakan tentang identitas Anda. Nama Muhammad Fathul Aljabar, umur 18, pekerjaan nyupir, dan kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat Anda? Jika ada, mohon tunjukkan. Ya, Majelis Hakim, saya membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, Majelis Hukum yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Surat dakwaan Kejaksaan Negeri 12 TITL 1 untuk keadilan. Surat dakwaan dengan nomor register perkara 33 plat tahun 2022 Pengadilan Negeri. Identitas terdakwa Muhammad Fathul Aljabar, tempat tanggal lahir 18 Januari 2004, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan kewargaan negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan supir. Penanganan terdakwa 1. Ditahan oleh penyidik kepolisian Kota Cilacap pada tanggal 20 sampai 28 Agustus. Ditahan penuntut umum kejaksaan 28 Agustus sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dakwaan bahwa ini terdakwa Muhammad Fathul Aljabar pada hari Jumat 22 Agustus 2022 sekitar pukul 12:30 malam bertepatan di Jalan Rejodadi atau setidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri 12 TITL 1 tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan pelecehan seksual yang mengakibatkan serangan fisik dan mental terhadap korban yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. 1. Bahwa pada malam hari pukul 10 malam terdakwa menyidiki angkutan umum, lalu ia merasa bosan sehingga ia menonton sebuah video tak senonoh yang tersimpan di handphonenya dan merasa pada saat itu bertepatan terhadap korban yang menaiki angkutan tersebut. Akibat menonton video yang tak senonoh tersebut, terdakwa terpancing nafsu dan berfantasi melihat korban. Lalu terdakwa berencana mengikuti korban dan turun dari angkutan umum ketika sampai di Jalan Rejodadi. Situasi cukup aman. Terdakwa mengambil balok untuk memukulinya hingga pingsan dan membawanya ke rumah kosong. Lalu terdakwa memperkosa korban. Dengan melakukan perbuatan tersebut, terdakwa meninggalkan korban dan membuang balok ke semak-semak untuk menghilangkan jejak perbuatan terdakwa. Apakah saudara penasihat hukum akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Ya, saya akan mengajukan. Nota keberatan untuk atas nama terdakwa Muhammad Fathul Aljabar dianggap telah dibacakan.
Permohonan berdasarkan uraian telah disampaikan dalam eksepsi atau keberatan ini, saya sebagai penasehat hukum terdakwa dimohonkan kepada Majelis Hukum Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutuskan perkara untuk memberikan keputusan. 1. Menerima nota keberatan dari penasehat hukum. 2. Menyatakan surat terdakwa kejaksaan penuntut umum oleh pelanggaran ketentuan pasal 43 ayat 2B KUHP Buku Pedoman Pembuatan Surat Terdakwa terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 14 sampai 16. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut hukum 33 dari PDDB 2020 sebagai dakwaan yang akan dihukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 4. Memerintahkan kepada penuntut umum agar mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukuman. 5. Membebankan biaya perkara kepada negeri apabila majelis hakim berpendapat lain. Memohon keputusan seadil-adilnya. 30 Agustus 2022. Penasehat hukum Novi Oktaviani. Jaksa penuntut umum, apakah Anda mengerti yang telah dibacakan penasihat hukum? Mengerti yang mulia. Agenda selanjutnya pembacaan pendapatan nota keberatan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Baik yang mulia. Pendapatan nota keberatan bahwa dalam persidangan dilakukan menyatakan memahami dan mengerti seluruh mengenai surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum berdasarkan uraian tersebut. DPU dalam perkara atas hukum dan memohon kepada majelis hakim pengadilan negeri menetapkan sebagai berikut: menolak penasehat hukum terdakwa atas nama Muhammad Fatul Al-Jabar. Terdakwa dilanjutkan menetapkan biaya dalam perkara ini. Dalam keputusan hakim, demikian jaksa penuntut umum terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa. 30 Agustus 2022. Hormat kami jaksa penuntut umum. Sidang selanjutnya pembacaan putusan serap. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum harap kehadirannya putusan selap. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri 12/1 memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa. 1. Dalam surat dakwaan yang dibacakan. 2. Menimbangkan bahwa untuk menghadap prematur hukum yang cenderung menimbulkan salah penafsiran, maka dilakukan mekanisme pembuktian yang nantinya akan disimpulkan oleh majelis hakim. Pemeriksaan alat bukti. Penuntut umum, bukti apa yang akan diajukan? Kami akan mengajukan 1 bukti dan 1 saksi. Silakan maju ke depan. Kepada penasihat hukum serta terdakwa untuk memeriksa alat bukti. Silakan terdakwa duduk di samping penasihat hukum. Kepada saksi Nisa Nurfauziah dipersilakan memasuki ruang sidang. Apakah Anda sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, kepada saudara Nisa silakan berdiri 1 langkah. Sesuai dengan pasal 160 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan bersumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan akan memberikan keterangan yang benar, keterangan yang benar, tidak lain dari tidak lain dari yang sebenarnya. yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Ada hubungannya apa dengan terdakwa? Saya tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa yang mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah Anda pertanyakan untuk saksi? Ya, yang mulia. Bagaimana saudara Nisa bisa mengetahui keberadaan korban? Saat itu saya sedang berjalan menuju minimarket ketika saya melihat seorang pria memakai kaos hitam sedang berlari tergesa-gesa membawa balok kayu. Apakah penasihat hukum memiliki pertanyaan kepada saksi? Karena Anda bisa yakin bahwa klien saya yang memperkosa korban? Karena tidak ada orang lain selain dia. Bagaimana saudara penasihat hukum, apakah jawaban saksi sudah jelas? Saya rasa sudah jelas majelis hakim.
Kepada saudara terdakwa, apakah benar semua keterangan yang diberikan oleh saksi tadi? Ya, benar. Apakah saudara menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi? Saya sangat menyesal, saya tidak akan mengulanginya lagi. Selanjutnya, pembacaan keputusan oleh majelis hakim diwakilkan oleh hakim ketua. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang akan dilakukan pembacaan putusan akhir. Menyatakan bahwa saudara Muhammad Fatur Al-Jabar secara sah dan meyakini bersalah dan terdakwa menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara sesuai pasal 285 KUHP atas kasus pelecehan seksual. Apakah saudara sudah mengerti dengan keputusan ini? Siap, sudah. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum? Mengerti, Yang Mulia. Sidang kasus hari ini, Minggu 25 September 2022, berakhir dengan hasil Muhammad Fatur Al-Jabar dijatuhkan hukuman 9 tahun penjara. Majelis hakim meninggalkan ruangan, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.